Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji syukur ya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita selalu diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti kuliah secara daring. Tetap semangat ya walaupun kuliahnya secara daring. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang ke-7 ya untuk materi yang ke-6, kita akan membahas analisa SWOT ya, atau SWOT analisis. Nah, SWOT analisis ini pertama dipopulerkan oleh ahli manajemen ya di Amerika Serikat ya, cukup terkenal, namanya Albert Humphrey ya. Analisa SWOT ini cukup mudah ya, sehingga banyak digunakan karena memang sangat simpel. Nah, kenapa ya? Mengapa sih perawat perlu belajar analisis SWOT? Kira-kira kenapa? Ya, untuk mencapai sebuah tujuan ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang baik ya, kita tentu akan merencanakan ya, tentu akan terlebih dahulu membuat suatu perencanaan. Nah, untuk menentukan perencanaan yang baik maka harus melalui atau melewati sebuah analisis yang bagus. Nah, salah satu analisis yang bisa dipakai adalah analisa SWOT, karena nanti kita akan mengenal banyak sekali ya untuk jenis analisis, tidak hanya SWOT tetapi banyak sekali ya, diantaranya ada EVA ya, nanti kita akan pelajari, akan kita combine dengan analisa SWOT ya. EVA itu apa? EVA adalah internal faktor evaluasi ya. Kemudian ada EVA ya, kalau tadi EVA internal, kalau ini EVA adalah eksternal ya. Nanti juga akan ada sangkut pautannya dengan SWOT ya, makanya nanti di dalam materi nanti akan kita pelajari. Kemudian juga ada CVM ya, kemudian ada SPACE ya. Di SPACE ini juga nanti akan kita combine dengan analisa SWOT ya, berupa sumbu ya, sumbu garis. Kemudian ada BCG, ada IV, dan yang cukup terkenal juga ada yang namanya Fishbone ya, atau analisis dengan menggunakan gambar tulang ikan ya. Ini kita tidak mempelajari ya untuk Fishbone, tapi ya paling tidak Anda mendengar ya. Ya, jadi untuk mencapai suatu tujuan ya, menetapkan perencanaan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi, maka terlebih dahulu disusun suatu strategi ya. Nah, strateginya itu adalah kita didapatkan dari analisa, salah satunya adalah analisa SWOT ya. Nah, analisa SWOT ini adalah termasuk di dalam manajemen strategi ya. Karena apa? Karena nanti di dalam analisa SWOT itu rekomendasinya adalah berupa strategi ya. Strateginya seperti apa, itu rekomendasi hasil dari analisa SWOT. Nah, strategi itu sendiri ada strategi planning ya, termasuk di dalam analisis itu adalah strategi formulasi ya. Ada strategi formulasi, strategi implementasi, kemudian ada strategi evaluasi. Nah, strategi untuk analisa ini masuk di dalam strategi formulasi ya. Nah, ini capaian pembelajarannya, nanti mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari analisa SWOT ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membuat contoh analisa SWOT. Nanti di dalam materi ini nanti akan saya berikan contohnya ya, contoh dari analisa SWOT. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan keterbatasan ya, keterbatasan apa yang ada di analisa SWOT ya. Berikutnya, nah ini pengertiannya ya. Jadi analisa SWOT itu adalah bentuk analisis ya, bentuk analisis, karena tadi analisis banyak sekali. Jadi bentuk analisis untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang
sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh suatu organisasi, ya, oleh suatu institusi. Jadi analisa SWOT ini tidak hanya dipakai untuk sebuah organisasi, tapi bisa dipakai oleh institusi, bisa dipakai oleh pribadi, ya, atau perorangan juga, ya, bisa, ya, atau perusahaan. Nah, kemudian identifikasi berbagai faktor, ya kan, nanti kita akan mengenal berbagai faktor yang ada di analisa SWOT, ya, secara sistematis untuk merumuskan strategi, ya, dari strategi. Jadi rekomendasi nanti berupa strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan. Nah, ini faktor yang ada di dalam SWOT, ya, ada kekuatan, strength, kemudian ada peluang, opportunity, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, ya, atau weakness, dan ancaman atau threats, ya. Ini adalah pengertian dari analisa SWOT. Nah, kita akan mengenal satu-satu faktor dari analisa SWOT. Yang pertama adalah strength, ya. Strength itu apa? Strength adalah kekuatan-kekuatan, ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang dimiliki sumber daya atau perusahaan atau institusi yang dapat didayagunakan, ya, agar apa? Agar sumber daya atau institusi atau perusahaan, ya, dapat tumbuh dan berkembang serta unggul dan bersaing. Nah, jadi yang poin penting di dalam strength ini adalah keunggulan, ya. Keunggulan apa yang dimiliki oleh sebuah institusi, ya, yang akan dinilai atau dianalisis. Strength. Nanti kita lihat contohnya ada, ya. Kemudian berikutnya ada weakness, ya. Weakness itu apa? Weakness adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki sumber daya atau perusahaan atau institusi yang menjadikan sukar atau tidak dapat tumbuh, ya. Jadi kelemahan yang menjadikan tidak dapat tumbuh atau berkembang dan tidak mampu untuk bersaing, ya. Jadi kata kunci di sini adalah keterbatasan atau ketidakefisien, ya, ketidakefisienan. Nah, ini adalah weakness. Kemudian opportunity, ya. Opportunity adalah sebanyak mungkin peluang, ya. Peluang sesuai dengan namanya, ya, opportunity, peluang yang dapat diraih dan didayagunakan agar sumber daya atau institusi dapat tumbuh atau berkembang dan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Nah, ini adalah peluang, ya, atau situasi yang menguntungkan. Kemudian yang terakhir adalah threat, ya. Threat itu adalah ancaman, ya. Ancaman apa? Ancaman terhadap keberlangsungan dalam persaingan. Nah, ini jika tidak memahaminya dan menyadari, maka ini bisa, ya, bisa membuat sebuah organisasi bisa hancur, ya. Jadi tidak main-main kalau misalnya ada ancaman-ancaman ini tidak diatasi, ya, tidak segera diatasi, ya, ini bisa menyebabkan sebuah organisasi ini bisa hancur. Nah, ini adalah threat, ya, faktor-faktor di dalam analisa SWOT, ya. Nah, ini kita membagi dua, ya. Jadi ada di dalam analisa SWOT itu ada ringkasan, ya, ada dua, yaitu ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Nah, yang termasuk di dalam lingkungan internal itu adalah kekuatan dan kelemahan, ya. Jadi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam dirinya atau institusi, ya, ini adalah internal. Jadi ada strength, ada weakness. Nah, strength itu apa-apa, ya, apa yang telah dilakukan dengan baik, ya. Tadi adalah keunggulan, ya, keunggulan yang dimiliki oleh sebuah institusi. Nah, apa kekuatan Anda, ya, apa yang Anda lakukan dengan baik, kemudian sumber daya apa yang relevan, apa yang orang lain bisa lihat sebagai kekuatan yang dimiliki, ya. Kemudian ada weakness adalah apa yang masih salah sekarang, ya, kemudian apa yang bisa Anda memperbaikinya, dan apa yang Anda lakukan buruk, apa yang harus Anda hindari, itu adalah weakness. Jadi strength dan weakness ini masuk di dalam lingkungan internal. Nah, kemudian ada lingkungan eksternal, ya. Lingkungan eksternal ada opportunity dan threat, ya, atau peluang dan ancaman. Peluang apa saja yang ada, ya, ini yang dimiliki sebuah institusi, ya. Kemudian di mana peluang yang baik
sesuai dengan Anda ya, kemudian apa tren usaha yang menarik minat Anda. Ini adalah contoh-contoh peluang ya. Kemudian threat ya, ancaman, apa kendala yang Anda hadapi, kemudian apa pesaing yang Anda lakukan ya, apa spesifikasi yang dibutuhkan, dan apakah perubahan teknologi mengancam posisi atau usaha Anda ya. Ini adalah termasuk di dalam ancaman ya. Jadi kalau kekuatan dan peluang ini masuk ke yang positif ya, kemudian kalau kelemahan dan ancaman ini tentu masuk ke yang negatif ya. Jadi ada dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal ya. Lingkungan internal adalah kekuatan dan kelemahan, lingkungan eksternal ada peluang dan ancaman ya. Kemudian ini contoh ya, contohnya di dalam sebuah rumah sakit ya. Jadi tadi ada kekuatan, yang termasuk kekuatan ini adalah adanya visi misi dalam rumah sakit, kemudian adanya struktur organisasi dan tata laksana, ini menjadi kekuatan sebuah rumah sakit ya. Kemudian adanya standar operasional prosedur ya, tentu ini akan menjadi kekuatan ya. Kemudian kelemahannya ya, kelemahannya contohnya ada misalnya belum optimalnya program pengendalian mutu ya, kemudian belum optimalnya pelaksanaan MPKP ruangan, kemudian misalnya supervisi dan audit keperawatan belum optimal. Nah, ini kelemahan contohnya ya. Kemudian peluang contohnya adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah setempat. Nah, ini peluang ya, bisa dimanfaatkan ya. Misalnya bisa memberikan kucuran dana ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Adanya kerjasama yang baik ya dengan BPJS, ini juga bisa menjadi peluang ya, karena dengan kerjasama maka pasiennya juga bisa akan meningkat ya. Kemudian adanya kesempatan untuk memberikan pendidikan lanjut bagi staf, ini juga menjadi peluang ya. Kemudian yang menjadi ancaman contohnya adalah belum ada pemanfaatan IT ya yang canggih. Kemudian efek pasar bebas yang bisa memungkinkan SDM akan lebih kompetitif. Kemudian misalnya banyak rumah sakit baru ya yang bagus-bagus, yang memberikan pelayanan yang prima, ini juga bisa menjadi sebuah ancaman ya. Ini contoh ya, contoh dari tadi ya, analisa dari faktor-faktor SWOT itu ya. Ya, kemudian ini metrik. Nah, ini nanti rekomendasi akhir dari analisa yang sudah dibuat tadi ya. Kemudian nanti rekomendasinya adalah bisa kalau misalnya masuk di dalam sini ya, kekuatan ya sama peluang ya, ini nanti strateginya adalah SO ya. SO ini ya, kekuatan ya, strength S, peluang O ya. Nah, ini maka strategi yang digunakan adalah gunakan S untuk memanfaatkan O-nya ya. Jadi untuk memanfaatkan peluang ini maka gunakan strength atau kekuatan yang dimilikinya. Jadi nanti peluang yang ada nanti bisa muncul ya, atau bisa didaya gunakan. Nah, kemudian strategi ya yang antara W dan O ya, ini adalah strategi WO. Nah, strategi WO ini adalah menghilangkan W ya, menghilangkan kelemahannya, kemudian memanfaatkan dari peluang yang ada ya. Dengan cara memanfaatkan peluang maka nanti W-nya akan bisa hilang ya. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah strategi ST ya, antara kekuatan dan ancaman. Kalau misalnya hasil analisa SWOT itu masuk ke dalam sini ya, bagian sini ST ya, antara S dan threat ya atau ancaman, maka ini strateginya adalah menggunakan S, kekuatan, untuk menghindarkan T-nya ya. Jadi menggunakan kekuatan yang ada yang maksimal ya untuk menghindarkan ya, biar tidak ada gangguan atau ancaman. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah kalau misalnya analisanya jatuh di sini ya, ini adalah W dan T ya, strategi WT. Maka yang dilakukan adalah minimalkan W untuk menghindarkan T ya. Jadi meminimalkan kelemahan yang ada ya, diminimalkan sebanyak mungkin kelemahan-kelemahan ya, untuk bisa menghindari ancaman-ancaman yang akan muncul atau yang ada. Nah, di sini saya combine ya, nanti di akhir nanti akan kita mengenal ada matriks space ya. Saya combine dengan matriks space, jadi strategi SO itu sama dengan nanti agresif ya. Agresif seberapa nanti ada penjelasannya ya. Ini strategi agresif. Kemudian
Kalau strategi di SWOT itu WO, maka itu masuk ke kompetitif ya. Kemudian kalau ST ya masuk ke konservatif. Kemudian kalau WT ini masuk ke yang defensif ya, antara kelemahan dan ancaman ya. Tentu yang ini tentu yang jelek ya. Kalau perusahaan dianalisa kemudian masuk yang ini ya tentu akan jelek ya. Ya, berikutnya. Nah, ini analisa SWOT tadi ya. Jadi kalau misalnya S-nya lebih dari W, kemudian O-nya lebih dari T ya, opportunity peluang lebih dari ancaman ya. Ini tentu bagus ya, maka ini mengalami sebuah perluasan ya. Jadi stringnya bisa diperluas ya atau bisa ditambahkan. Nah, kemudian kalau misalnya sebuah institusi atau perusahaan O-nya itu kurang dari T ya, peluangnya lebih kecil dari threat-nya ya, berarti ancamannya lebih besar, kemudian kekuatannya kurang dari W atau lebih kecil dari weakness-nya, kelemahannya, maka ini harus segera dikonsolidasi ya, agar apa? Agar nanti bisa berubah ya. Nanti yang tadinya S-nya kurang dari W, maka nanti S-nya bisa lebih dari W. O-nya kurang dari T, maka O-nya nanti bisa lebih dari T ya, dikonsolidasi. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada IV dan EV matrix ya. Ini saya kombinkan ya. Kalau tadi strategi yang didapat dari analis SWOT tadi berupa SO ya, ada SO, ada ST ya, ada WO ya, kemudian ada WT ya. Nah, ini nanti kita akan kombin dengan IV dan EV matrix ya. Jadi untuk mengisi IV dan EV matrix ini bisa kita menggunakan faktor-faktor ya yang ada di SWOT itu ya. Ada strength ya, kemudian ada weakness ya, ada opportunity, ada threat-nya. Nah, yang pertama pengisian item IV dan EV ya matrix ini untuk IV itu tadi internal ya. Internal itu adalah strength dan weakness ya, atau kekuatan dan kelemahan ya. Jadi yang ada di internal itu ada weakness dan strength. Kemudian yang ada di EV ya, EV tadi ya internal ya, lingkungan eksternal ya. Jadi EV itu adalah lingkungan eksternal. Yang ada di sana nanti adalah ada opportunity dan ada threat, atau ada peluang dan ada ancaman. Kemudian yang kedua nanti kita membuat sebuah bobot. Nah, beri bobot masing-masing faktor ya. Dari masing-masing faktor ya, tadi ada S, W, O, T ya, mulai dari 0,0. Nah, kalau 0,0 nanti tentu ini adalah tidak penting. Kemudian sampai 1 ya, maksimal 1 itu adalah paling penting. Jadi kita bisa memberikan bobot ya. Jadi setiap faktor itu maksimal 1 ya, maksimal 1 nilainya ya, jadi digabungkan. Nah, untuk bagus direkomendasikan membuat faktor itu adalah 10 sampai 20 ya. Kalau misalnya ada 10 ya, 10 faktor, maka 10 itu adalah ketika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 1 ya. Jumlahnya adalah 1. Masing-masing faktor nanti bisa ditentukan bobotnya beberapa ya, tergantung dari tingkat kepentingannya itu ya. Jadi yang penting maksimalnya adalah 1. Kemudian yang ketiga, nah, dibuat peringkat atau rating. Jadi hitung peringkat masing-masing faktor dengan memberikan skala ya. Skalanya mulai dari 1, nanti kita bikin skala ya masing-masing faktor ya, skalanya 1 sampai 4 ya. Jadi 1 itu sangat kurang ya, kemudian 4 adalah sangat baik. Jadi kalau 2 misalnya kurang, 3 adalah kurang baik, kemudian 4 adalah sangat baik ya. Nah, untuk menentukan rating ini maka lewat apa ya? Bisa lewat pengkajian ya, bisa kuesioner ya, bisa wawancara ya, dan lain-lain ya. Jadi dilihat faktornya seperti apa kira-kira yang masuk ke poin yang mana, 1 sampai 4. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengalihkan ya, kalkulasi bobot dan skala. Jadi dikalikan antara bobot dan skala atau rating, dikalikan. Nanti hasilnya itu nanti di sebelah ya, sebelah kanannya nanti ada contohnya ya. Mengalihkan komponen bobot dan rating penilaian. Nah,
Nah, ini contohnya ya, contoh internal faktor ya, efek matrik ya di sebuah rumah sakit X. Jadi tadi ya kita kenal internal faktor itu ada kekuatan dan weakness. Ini yang pertama adalah kekuatan. Nah, tadi yang pertama adalah membuat faktor-faktor. Ini di sini faktor-faktornya ya yang menjadi kekuatan itu apa saja ya yang ada. Misalnya di rumah sakit berarti yang ada di rumah sakit. Ini diantaranya ini ya 1 sampai 11. Nah, kemudian membuat bobot. Nah, ini bobotnya ya. Jadi ketika dijumlahkan maka ini akan sama dengan 1 ya, maksimal 1. Nah, ini misalnya 0,1, 0,2 ya. Nah, kemudian membuat rating atau skala. Nah, ini skala dari 1 sampai 4 tadi ya. Kalau 4 misalnya adalah sangat baik. Jadi yang misalnya di sini adalah adanya visi dan misi rumah sakit ini sangat baik, maka kita bisa memberikan rating 4. Nah, kemudian berikutnya adalah skornya. Ini tadi penilaiannya adalah bobot dikalikan rating. Nah, nanti akan ketemu nilainya ya. Kemudian ini dijumlahkan ya, totalnya di skor itu dijumlahkan. Nah, ini hasilnya untuk kekuatan adalah 3,45 ya, misalkan ini hasilnya. Nah, kemudian ini untuk kekuatannya ya, jadi 3,45. Nah, kemudian yang masuk di internal yang kedua adalah kelemahan. Nah, ini misalnya ada 8 kelemahan. Nah, dibuat tadi bobot ya, maksimal 1. Kemudian tadi ratingnya misalnya 3 semua ya, kemudian skornya ya, skornya ini dijumlahkan adalah 3,0 ya, 3,0. Nah, langkah berikutnya ini untuk untuk menjumlahkan ya faktor internal, maka caranya adalah S ya dikurangi W ya, strength dikurangi weakness. Nah, tadi jumlahnya adalah 3,0 ya, 3,45 ya, 3,45 untuk strength-nya, kemudian untuk weakness-nya 3,0, maka 3,45 dikurangi 3,0, maka hasilnya adalah 0,45. Nah, ini kita memiliki angka untuk IV-nya ya, IV-nya 0,45. Nah, berikutnya adalah untuk external factor ya, efeknya. Tadi efek ada peluang ya, opportunity, dan ada threat-nya ya. Nah, misalnya ini peluangnya ya, kita buat tadi sama seperti strength dan weakness-nya, ada bobotnya, ada ratingnya ya, kemudian ada skor akhirnya. Nah, ini skor akhir untuk peluangnya, kemudian ini skor akhir untuk threat-nya. Sama seperti tadi dikurangi ya, jadi untuk O-nya ya, O-nya dikurangi T, opportunity-nya dikurangi treatment-nya, sama dengan 3,6 dikurangi 2,9 sama dengan 0,7. Ini adalah hasil dari eksternal faktor evaluasinya 0,7 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah kita bisa menentukan peta posisi kekuatan organisasi itu di mana ya, di kuadran mana ya, di kuadran mana ya. Strateginya nanti akan bisa kita tentukan ya setelah kita membuat sebuah peta kekuatan organisasi. Nah, ini kita mengambil dari matrix space ya, jadi ini kombinasi dari matrix space ya, membuat sebuah sumbu kuadran. Jadi kita bikin garis ya, ini S dan W ya, strength dan kekuatan. Ini untuk internalnya ya, tadi internal, kemudian untuk eksternalnya ada opportunity dan threat ya. Nah, yang di bawah ini adalah yang negatifnya ya, kalau misalnya hasilnya negatif maka untuk faktor internal ada di bawah, kemudian kalau yang eksternalnya kalau negatif adalah di sebelah kiri ya. Tadi kebetulan hasilnya adalah positif semua ya, ini tadi hasilnya ya, jadi kita bisa menaruh di sini ya, tadi yang S sama O ya, nilainya berapa di sini kita bikin ya, berapa ya, O-nya berapa. Nah, nanti akan ketemu seperti ini ya, kita klik garis sumbunya ya, garis lurus. Nah, ini hasilnya, titiknya di sini ya. Kalau titiknya di sini maka ini masuk ke kuadran 1 ya, ini masuk ke yang SO ya. Jadi kalau di strategi SWOT adalah SO ya, atau agresif ya, masuk ke dalam agresif. Nah, agresif itu adalah bagus ya, jadi sebuah organisasi yang hasil analisis SWOT-nya masuk di agresif ini adalah bagus ya. Ya, ini adalah peta kekuatannya ada di sini ya, ada di SO ya, atau agresif. Nah, interpretasi hasilnya seperti apa? Nah, kalau agresif ini
situasi yang sangat menguntungkan ya. Jadi menguntungkan, institusi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Nah, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ya. Dan kalau misalnya masuk ke kompetitif ya, kuadran di kompetitif, maka pada posisi ini meskipun menghadapi berbagai ancaman, ini institusi masih memiliki kekuatan yang bagus ya. Walaupun ada ancaman tapi masih punya kekuatan. Nah, strategi yang diterapkan ini bisa menggunakan kekuatan ya, kekuatan yang ada ya, diperdayakan semua untuk memanfaatkan peluang. Kemudian kalau misalnya masuk ke konservatif ya, ini institusi menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di pihak lain menghadapi kendala atau kelemahan ya. Jadi ada kendala di kelemahan ya. Nah, fokus yang harus dimiliki atau yang harus diterapkan apa strateginya? Meminimalkan masalah-masalah internal ya. Jadi masalah-masalah yang ada di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah institusi ini diminimalkan ya, sehingga peluangnya ini bisa direbut ya, peluang pasar ini akan lebih baik. Dan kalau masuk ke defensif ya, kalau masuk ke defensif ini institusi sangat tidak menguntungkan ya, sangat tidak menguntungkan. Jadi perusahaan atau institusi ini menghadapi ancaman dan kelemahan internal ya. Sudah menghadapi kelemahan internal, juga ada ancaman ya, ancaman dari luar. Maka strateginya adalah harus defensif ya. Nah, ini strateginya ya. Jadi strategi agresif itu berusaha menghimpun seluruh kekuatan dan mengintensifkan upaya untuk mengisi peluang yang ada. Kemudian kalau strategi konservatif ini berusaha menseleksi program seefektif mungkin ya, agar mampu merebut peluang dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kemudian strategi kompetitif ini berusaha untuk membagi kekuatan untuk menghadapi item-item ancaman yang ada ya. Jadi kekuatan-kekuatan bisa didistribusikan ya pada item-item yang ada ancamannya. Kemudian kalau strategi defensif, nah ini berusaha untuk mempertahankan diri ya, karena adanya kelemahan ya, adanya ancaman ya, maka ini harus berusaha untuk mempertahankan diri ya, dengan apa? Dengan memanfaatkan seluruh potensi internal yang dimiliki ya. Jadi diperdayakan ya, adanya kelemahan itu bisa diperdayakan biar bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Nah, ini strateginya ya. Nah, selanjutnya ya, tadi sudah belajar ya cara membuat analisa SWOT, kemudian matriks event dan matriks space ya. Ini ternyata analisa SWOT ini juga ada kendalanya atau ada keterbatasannya ya, ada keterbatasannya. Walaupun tadi sangat simpel ya, mudah untuk membuatnya, tetapi ternyata ada keterbatasannya. Apa keterbatasannya? Yang pertama adalah suatu analis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal ya. Ketika menekankan kekuatan internal saja, ini bisa mengabaikan sebuah ancaman ya. Nah, ini kelemahannya ya. Kemudian suatu analisa SWOT ini dapat bersifat statis ya, dan tidak berisiko untuk mengabaikan perubahan keadaan di sekitar. Jadi cukup diam ya, jadi bisa berisiko untuk mengabaikan misalnya ada perubahan-perubahan apa ya. Kemudian sebuah analisa SWOT ini dapat terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal ya, karena tadi memaksimalkan kekuatan ya, jadi terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal, padahal strategi yang lain bisa diterapkan ya. Kemudian suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan ya, bisa jadi kekuatan itu bisa jadi adalah sumber kelemahan ya. Ketika tidak bisa memanfaatkan dengan baik ya, maka itu bisa menjadi sebuah kelemahan ya, atau sebuah ancaman ya.
kalau kekuatannya tidak diberdayakan dengan baik ya. Ya, kemudian catatan ya yang menjadi catatan di analisis SWOT ini adalah SWOT itu sederhana ya dalam laporan ya. Kemudian singkat dalam waktu dan berbiaya rendah saat pelaksanaan ya. Kemudian dapat berkolaborasi dengan area fungsi lain ya. Nah, ini bisa analisis SWOT bisa di kolaborasikan ya dengan matrik EV ya, kemudian bisa juga dikolaborasikan dengan matrik space ya. Kemudian analisis SWOT ini dapat bersifat sangat subjektif ya. Nah, ini jangan terlalu tergantung pada analisis SWOT ya. Karena apa? Karena dua orang yang melakukan analisis SWOT yang sama ini menghasilkan kesimpulan akhir yang sama ya, bisa berbeda hasil ya. Jadi bisa bersifat sangat subjektif yang membuatnya ya. Kemudian gunakan hasil analisis SWOT sebagai pedoman ya, sebagai petunjuk, bukan sebagai resep ya. Kalau sebuah resep itu kan akan dipakai ya, akan dilaksanakan untuk membuat sebuah misalnya resep masakan, maka dibuat untuk membuat masakan ya. Jadi jangan menggunakan SWOT ini untuk melaksanakan pekerjaan ya yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh SWOT, tetapi cukup dipakai sebagai pedoman atau sebagai petunjuk ya. Nah, ini catatan untuk analisa SWOT ya. Ya, saya kira cukup ya untuk materi hari ini ya, analisa SWOT. Nah, materi yang ke-6 ya, untuk materi yang ke-6. Nah, saya kira cukup ya. Jangan lupa nanti untuk absen ya di Healthy ya, semua aktivitas diikuti ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di forum diskusi ya. Saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.